Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri kelas 11 rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Di pertemuan kita hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 bulan Maret 2021 atau tanggal 19 Rajab. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan dan keistiqomahan kita di dalam mengikuti daring ini. Alhamdulillah, kita sudah masuk pertemuan yang ke-8 dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari An-Nahyu. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah menyampaikan pembahasan Al-Mustafadu min Talabil Kaffi bi ghairi sighati An-Nahi, memberi atau mengambil faidah dari An-Nahyu yang bukan dalam bentuk An-Nahyu, atau bukan dalam bentuk talab al-kaf, tuntutan untuk ditinggalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Tapi sebelumnya ada sedikit intermezzo ya. Kalau kita sebutkan 10 hewan buas dalam 2 detik, 2 detik 10 hewan atau 10 singa ya. Ini mungkin Ustadz beri jawabannya langsung biar cepat ya untuk mendapat jawabannya. Tapi kita mulai ya pembahasan kita hari ini. Kita mulai bab masih An-Nahyu ya, mulai dari awal. Kita kemarin alhamdulillah ini sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke ma taqtadihi sighatu an-nahi. Ma taqtadihi sighatu an-nahyu ya, ma taqtadihi sighatu an-nahyu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sighatun nahyi 'inda al-itlaqi taqtadi at-tahrim al-manhi anhu wa fasadihi aw wa fasaduhu. Famin al-adillati 'ala annaha taqtadi at-tahrim qauluhu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fal amru bil intihai amma nuhiya anhu yaqtadi wujubal intihai wa min lazimi dhalika tahrimal fi'li. Wa min al adillati ala annahu yaqtadi al fasad qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun wa ma naha anhu aw wa ma nuhiya anhu falaisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Di dalam pembahasan ini yang kita mungkin sudah mendengar kalimat ma taqtadihi sighah, cuman bukan nahyu. Yang sudah kita pelajari sighah al-amr ya, apa konsekuensi dari bentuk perintah yang sebelumnya ya. Sekarang kita masuk apa konsekuensi dari bentuk larangan. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa bentuk larangan secara mutlak memberikan konsekuensi sama ya.
Ada konsekuensinya. Yaitu apa? Tahrimul manhi dan al-fasad. Tahrimul manhi dan al-fasad. Sedangkan kalau al-amr, masih ingat kalian? Konsekuensi dari sighah amr adalah apa? Sama, ada dua. Kalau yang an-nahyu tahrim, haram. Sedangkan kalau al-amr adalah wujub, wajib. Kalau an-nahyu yang kedua adalah fasad, ya, rusak. Sedangkan kalau al-amr adalah apa? Al-fawr, segera. Ya. Nah, di sini ikhwatal kiram atau ikhwatil kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalil yang menyebutkan bahwa sighah nahi ini memberikan konsekuensi haram? Adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah mengatakan apa tadi? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul telah membawa syariat kepada kalian, maka ambillah oleh kalian syariat tersebut. Dan apa yang Rasulullah SAW melarang kalian dari syariat tersebut, fantahu, maka tinggalkanlah, maka akhirilah. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan fal amru bil intiha, maka perintah mengakhiri dari apa yang dilarang darinya itu memberikan konsekuensi apa? Wujub. Kalimat intiha adalah memberikan konsekuensi wujub, wajib mengakhiri, wajib meninggalkan. Dan di antara kelazimannya itu adalah apa? Haram mengerjakannya. Jadi sebuah kemestian dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram dilakukan. Kemudian yang kedua, dan di antara dalil yang menunjukkan konsekuensi dari sighah an-nahyu adalah fasad, rusak amalannya, adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal sebuah amalan yang dia tidak ada perintahnya dari kami, maka itu adalah tertolak. Ai mardud, ditolak, ya. Makanya di sini apa yang dilarang darinya, bila mana tidak ada perintah Nabi SAW, maka perbuatan tersebut tertolak. Maka di sini jelas, ikhwatal kiram atau ikhwatil kiram, para santri rahimani wa rahimakumullah, sighah nahi berarti memiliki dua konsekuensi. Yang pertama adalah tahrimul manhi anhu, ya, mengharamkan yang dilarang darinya, wasyai' ats-tsani, dan yang kedua adalah apa? Fasaduhu, rusak. Namun kenapa di sini kita tidak mengatakan wa tarkuhu 'alal fawr, segera untuk meninggalkannya, tapi menyebutkan fasad. Kan kalau al-amr adalah al-fawr, ya, sedangkan kalau an-nahyu adalah apa? Al-fasad, tidak tarkuhu 'alal fawr. Kenapa? Karena jawabannya adalah apa? Karena sebuah kemestian dari perbuatan yang haram itu adalah ijtinab. Jadi min lazimi tahrimihi ay ijtinabuh, menjauhinya. Makanya di sini kita tidak mengatakan, ya, tarkuhu 'alal fawr. Kenapa? Li'anna ijtinabahu 'alal fawr min lazimi tahrimihi. Karena menjauhi sesuatu, ya, menjauhi perkara yang perkara tersebut segera, maka itu termasuk di antara kelaziman sesuatu yang haram. Ya. Karena kalau Anda melakukan, ya, kalau Anda melaksanakan, mengerjakan setelah diharamkan walaupun hanya beberapa saat, beberapa waktu, ya. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu, ya, kemudian setelah diharamkan, maka kalau dia melakukan sesuatu walaupun beberapa saat, maka Anda belum menjauhinya.
Berbeda dengan perintah. Perintah itu terkadang dia melakukan ya walaupun ba'da madha, walaupun setelah fatrah, setelah masa dari perintah tersebut. Ya, itu berbeda dengan larangan. Ya, larangan itu ketika dia melakukannya setelah adanya pengharaman walaupun beberapa saat, maka dia belum menjauhi. Ya, belum dikatakan menjauhi larangan tersebut. Maka di sini ketika dalam bab amar kita mengatakan yaqtadi wujubul ma'muri bihi wa fi'luhu 'alal fawr. Ya, mengerjakannya memberikan konsekuensi wajib dan segera dikerjakan. Ya, maka di sini alal fawr itu diganti dengan al fasad, rusak amalan tersebut. Ya. Nah, itu diantara muncul pertanyaan kenapa tidak menggunakan istilah tarku alal fawr. Kemudian apa dalil dari konsekuensi pertama? Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya di situ ada fi'il amr yang ada pada kalimat intahu, ya, fantahu. Itu adalah fi'il amr dan kita tahu bahwa fi'il amr itu ya dulu alal wujub indal itlaq, menunjukkan kepada wajib secara mutlak. Karena oleh karenanya ya wajib untuk dalam perintah tersebut wajib untuk mengakhiri, ya, wajib untuk menyelesaikan, wajib untuk meninggalkan, ya, karena itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang haram. Nah, maka ini juga ayat ya sebagai dalil bahwasanya apabila ada larangan, ya, maka ini termasuk ya sesuatu yang dilarang ini hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ada sedikit perbedaan ya tentang hal ini, seperti halnya perbedaan yang ada pada al-amr, ya, yaitu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa larangan ini tidak menunjukkan kepada konsekuensi haram, namun menunjukkan kepada konsekuensi makruh. Hujah mereka bahwa larangan ini ya itu hanya konsekuensi menjauhi saja. Sedangkan secara hukum asal kata mereka, para ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu kenapa secara hukum asalnya? Karena ada sebuah kaidah bara'atud dhimmah wa adamul ismi. Ya, lepas dan bebas dari tanggung jawab dan tidak berdosa. Ya, maka ketika Anda mengatakan bahwasanya sighah nahi ini memberi konsekuensi haram, berarti lazim ya dari ucapan Anda ya orang yang melakukannya itu betul-betul pasti akan disiksa dan pasti dia berdosa. Sedangkan secara hukum asal orang itu adalah bebas dan tidak dihukum. Nah, itu yang menjadikan alasan mereka berpendapat bahwa konsekuensi dari sighah nahi ini adalah makruh. Namun di sini saya mengatakan ya sebagaimana dalam bab amar bahwasanya hukum asal dari ya tahrim itu ya hukum asalnya itu adalah haram. Hukum asal dari an-nahyi itu adalah haram sampai ada dalil lain yang memalingkan dari keharamannya. Selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari keharamannya, maka nahyu itu tetap dengan keharamannya, ya, tetap dengan keharamannya. Nah, kemudian yang kedua di antara dalil yang memberikan konsekuensi dari sighah nahi ini adalah fasad, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di antara hadis lain seperti la salata ba'da al-'asri ay ba'da salatil 'asri hatta taghruba asy-syamsu. Nah, ada perkataan Nabi SAW, tidak ada salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada orang yang dia melakukan salat, ya. Dia melakukan salat. Lalu kita katakan as-salatu haram wa batilah. Ya, salatnya itu haram dan batil. Kenapa? Karena itu dilarang. Kalau dia ya mengamalkan
sebuah amalan yang dia bukan amalan dari perintah Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut fasid dan tertolak. Ya, jadi kalau ada orang yang dia sholat setelah sholat asar, ya, dan Nabi sudah mengatakan tidak ada lagi sholat setelah sholat asar. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau dia saum, seseorang saum pada hari raya, bagaimana saum dia? Dan kita tahu bahwasanya sudah tetap dan sahih bahwa ada larangan saum di hari raya, maka saumnya dia adalah haram dan batil. Haram karena terlarang, batil karena dia tidak ada perintah Allah dan Rasulnya. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang saum sebelum Ramadan, satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, bukan sebagai kebiasaan? Maka di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Nah, di antara yang berpendapat haram, maka orang yang saum tersebut berdosa dan amalannya tertolak. Sedangkan pendapat yang mengatakan makruh, maka ia tidak berdosa, namun ya amalannya tetap tertolak. Karena apa? Karena tidak ada perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di sini jelas ya, telah lewat pembahasan tersebut ya tentang masalah ini, apakah haram ataukah tidak. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah haram, ya, tentang masalah sigonahi, apakah haram ataukah makruh. Maka para ulama yang mengatakan haram secara hukum asal dalam larangan, ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan apa? Makruh dengan dalil bahwasanya asy-syari', ya, bahwasanya pemberi syariat membolehkan orang yang saum liman kana lahu adah, bagi orang yang sudah terbiasa. Maka dengan demikian larangan yaitu jelasnya memberikan konsekuensi kerusakan dalam beramal, dalam melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, karena dalilnya apa? Jelas dari hadis Nabi SAW, orang yang mengamalkan suatu amalan yang bukan, yang tidak ada perintahnya, maka itu menunjukkan kepada amalan yang tertolak. Ya. Nah, itu diantaranya para ikhwah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di pembahasan kita yang singkat ini memberikan kejelasan kepada antum semuanya. Dan itu saja yang bisa Ustaz sampaikan ya di pertemuan kita hari ini. Dan mungkin sedikit tambahan dari Ustaz nih. Di sini coba perhatikan ya, ada tahrim, juga ada al-fasad ya. Ada tahrim, nah dalilnya tak jelas, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa manhakum anhu fantahu. Kemudian al-fauriyah lama nuhiya anil khamar, ya, ketika terjadinya pengharaman khamar, larangan khamar ya, miras ya, itu para sahabat mubasyarah segera secara langsung faur ya al-khamar alati ladaihim, yang mereka miliki dari arak-arak tersebut. Kemudian yang kedua al-fasad. Nah, di sini al-fasad ya, ini dalilnya sebagaimana dalil Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, jelas sudah. Kemudian yang kedua adalah ma'na al-fasad. Fasad itu adalah adamu tartib ya, adamu tartibu atharil amal as-sahih alaihi. Jadi dia tidak tertib, tidak tertata rapih, tidak tersusun ya, karena asar dari perbuatan yang tidak sahih ya. Faida naha an nikahi al badal ma hukmuhu, ya, tentang apa? Nikah, tentang larangan nikah yang menggantikan nikah. Apa hukumnya? Fasid ya. Fasid, hukumnya fasid, la yasbutu fihi mahrun wala nasabun, yang tidak ada ketetapan padanya mahar, tidak ada kejelasan nasab ya, maka jelas di sini tidak boleh ya, tidak boleh melakukan seperti itu. Dan yang lainnya min ahkami aqdin nikah sahih, dari nikah itu adalah diantara salah satu contoh tentang al-fasad. Nah, kemudian yang selanjutnya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pertemuan kita cukup mungkin sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah kita akhiri pembahasan kita dengan untayan nasihat ya, sebelum Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Kata sebagian ulama mengatakan fakir qabla an ta'zam, berfikirlah dahulu sebelum kamu
buat. Pikir-pikir yang masak-masak, pikir masak-masak ya, sebelum kita bertindak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.